Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah bersama kita baca doa. Kita tolong cek ya, memimpin doanya. Mana teman-teman yang berdoa, teman-teman saya doa dulu. Terima kasih Brian atas kerjasamanya. Ada yang tidak masuk hari ini? Saya dulu ya. Alwi Putra, Amelia Sulaiman, Andika, Andrika, Anissa. Mana Anissa? Izin ke belakang. Arya Maulana, Brian Jonathan, Chandra Permana, Catherine Batu Alo, maaf ibu agak batuk ya. Dana Kusuma, Dario Sandi, ya. Dwi Alia Aliza, Eci Talentari, ya. Febrian Valentino, ya. Riza Yasar, ya. Pristia Berlianti Sancho, Sakit, Hilfiari, baik. Ivana Uma Azima, Jody Mardika Juantri, ya. Kezia Rezova Kasih. Baik, terima kasih semuanya. Semoga yang tadi mendapatkan kesuksesan untuk kegiatannya ya. Ada yang masih ingat materi pembelajaran kita kemarin? Perencanaan produk kerajinan untuk pasar lokal. Ya, perencanaan produk untuk kerajinan pasar lokal. Hari ini kita akan belajar tentang membuat perencanaan produk kerajinan untuk pasar lokal. Ya, apa kaitannya materi kemarin dengan materi hari ini? Ada yang bisa menjelaskan? Siapa tahu kalian memiliki pendapat? Apa kaitannya materi perencanaan produk dengan membuat proposal untuk perencanaan produk tersebut? Ya, jangan masuk. Biar aja. Ada yang tahu kaitannya? Kaitannya adalah bila kemarin kalian menuangkan ide-ide kalian, maka hari ini kita belajar mewujudkan ide itu melalui pengajuan proposal. Untuk itu kalian harus bisa mengetahui bagaimana cara membuat proposal. Ya. Apa manfaat itu proposal? Saya bisa mengajukan dana. Catherine, agar bisa mengajukan dana. Naila, Agar kita lebih dapat ya, agar pengajuan dana kita lebih terstruktur, lebih sistematis, dan kita mendapatkan pendanaan. Ya, itu adalah manfaatnya. Kalian bisa membuatnya. Untuk tujuan pembelajaran, ini adalah yang pertama, menganalisis produk pasar lokal. Kemudian yang kedua, membuat merancang perencanaan
produk untuk mata. Jadi kalian sudah menggunakan ini ya yang baru. Hari ini kita akan mencapai tujuan membuat perencanaan wisata produk atau kerajinan yang telah untuk para pelaku. Jadi ini video yang akan kita sampaikan ini. Tapi untuk evaluasinya 3 ini, ya. Kita akan melaksanakan pembelajaran dengan metode ceramah. Ibu akan melakukan ceramah, kalian juga. Kemudian akan ada jawab, juga ada diskusi dan presentasi pada presentasi ya, untuk proposal yang sudah diberikan. Selanjutnya, kalian akan melihat contoh hal yang ada di dinding. Lihat permodelan yang ada di depannya, dimulai dari atas, dari covernya dulu, ya. Cover itu namanya otomatis dia mencantumkan isi dari proposalnya, yaitu yang harus ada. Kemudian yang kedua, nah itu logo produk, atau bisa juga gambar produk yang kalian produksi nantinya atau yang mau diajukan. Kemudian yang terakhir adalah alamat dan tahun pembuatan proposal. Sisanya kalian bisa baca sendiri. Ini bisa dibesarkan ya. Ya, kelihatan? Silakan dibaca dahulu. Ada bagian pendahuluan. Ada bagian pendahuluan. Itu ada 3 paragraf. Boleh 2 paragraf. Boleh mencakup semuanya ya. Kemudian di bagian B itu sudah masuk di bagian isi. Ya, ini terdiri dari apa saja? Deskripsi produk. Kemudian strategi pemasaran juga dicantumkan, strategi promosi juga dicantumkan. Lalu permodalan, kemudian detail-detail dari biaya-biaya ya, serta totalnya. Dan yang paling penting adalah target keuntungan. Untuk debitur, dia perlu sebentar, target keuntungan. Itu yang akan jadi pertimbangan mereka mengabulkan atau tidak permohonan kalian ya. Baru setelah semuanya kalian anggap lengkap isinya, kita masuk di bagian penutup. Biasanya adalah pengharapan agar proposal itu dikabulkan dan juga kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan serta ucapan terima kasih ya. Jangan lupa ada nama pendiri usahanya, kemudian tanda tangan dan nama terangnya. Ibu akan kirim ini proposalnya ke HP kalian, jadi kalian bisa mempelajari dengan jelas ya, karena kalau di situ kan kalian naik turun. Ibu kirim langsung ke GC kalian ya. Nah. Mungkin ini ya, Ibu kirim ke Brian ya, Brian. Ya. Nah. Brian. Yang ini ya, anak ya. Yuk. Brian akan menyampaikan di grup ya, sehingga kalian semua bisa membacanya. Selanjutnya, sambil kalian mempelajari, kita akan membentuk kelompok belajar. Ya, kita akan membentuk kelompok belajar. Sambil kalian memahami permasalahannya. Nanti kalau ada yang ditanyakan, tanya sama teman-teman ya. Kelompoknya Ibu buat
masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Depan belakang saja ya, biar enak. Mulai dari Eci, kemudian Adrian, kemudian Dewi, kemudian Happy. Benar ya? Selanjutnya yang kedua, Endra. Ini selalu bertukar nama dengan yang kecil. Bukan Renol. Ini namanya ya. Naila. Siapa lagi? Siapa Naila itu? Aziza ya. Ivana. Akhirnya Amel. Amel ya. Amelia Sulaiman. Kemudian kelompok 3. Epi. Sudah. Salah. Catherine. Epi ini ya. Catherine. Kemudian Bilfiari. Belakangnya siapa? Valen. Tapi dulu banget ya. Jadi bisa ditambah Keza. Keza maju juga berteman dengan Valen. Selanjutnya Rian. Lalu Rani, sampingnya Rani. Andre. Apa lagi? Berapa sih ini ya? Kalian sama anggota yang sama? Renal ya? Kelompok 5. Namanya Arya. Kemudian Erika ya. Erika belakangnya Dana. Nama Eril. Kelompok 6. Windy. Sampingnya Windy. Dua. Belakangnya Andi. Andika sama Dedi. Andika. Kemudian yang ke-7 ini, lalu Maulaya, lalu Alia, sampingnya ada lagi. Oh ya Ruth, maaf, kamu pakai masker. Kalau nggak pakai makan. Kemudian 9. Jadi 8. Kalian jadi 9 kelompok ya. Sampingnya ada, lalu Andika ya. Andika, belakangnya Amena dan Oke. Ini ya. Kita kemudian terakhir orang yang tidak masuk. Orang yang tidak masuk ini ada Alwi, kemudian Sasha, kemudian ya yang ada. Ya ada yang belum punya kelompok. Sudah semuanya? Sudah. Baik, terkait dengan apa namanya modul.
terkait dengan pengajuan proposal itu boleh diajukan. Ada lagi? Ada lagi yang bertanya? Sudah paham semuanya apa isi dari pendahuluan, kemudian isinya, kemudian penutup? Paham ya? Berarti kalian sudah bisa mulai membuat proposalnya, ya, berhadapan-hadapan dengan kelompoknya. Nanti kalau masih ada yang ditanyakan, tanya sama ibu. Silakan membuat proposal tentang kerajinan yang sudah kalian rencanakan kemarin di tugas kelas 1. Pada tugas kelas 1, ibu meminta kalian membuat perencanaan ide produk kan? Nah, boleh dipilih salah satu, silakan dimusyawarahkan, kemudian dibuat. Sebelumnya kita buat penjadwalannya. Ya. Dimulai dari jadwal pembuatan, kemudian ada alokasi waktu dan jam. Pendahuluan. Kalian membutuhkan waktu berapa menit? 5 menit cukup? Cukup ya? Nggak usah panjang-panjang agar waktu kita cukup. Sekarang sudah pukul 14.28. 5 menit berarti 14.28 sampai 14.33. Ya. Kemudian isi dari proposal. Kalian butuh waktu berapa menit? 8 menit? 10 menit. Berarti 14.33 sampai pukul 14.44 ya? Benar nggak? 43. Kemudian penutup. Ini isinya yang paling gampang ya. 2 menit cukup? 3? Oke. 3 menit. 14.43 sampai 14.46. Selanjutnya ada evaluasi yang nanti akan kita lakukan ya. Kita buat 3 menit saja, ada pertanyaan. Oh maaf, sebelum evaluasi kita presentasi ya. Presentasi bagi kelompok yang sudah selesai. Waktunya 5 menit. Berarti 14.46 sampai 14.51. Nah, pas sisanya nanti kita penutupan. Silakan untuk pulang. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nanti kalau ada yang ditanyakan, boleh menanyakan pada ibu. Kalian boleh menulis tangan ya. Diketik juga boleh. Aturannya ada Times New Roman, tulisannya huruf 12, fontnya, kemudian spasinya 1,5. Kalau mau ditulis di buku juga boleh. Bagaimana nak? Pertanyaan evaluasinya terkait dengan tujuan pembelajaran kita. Ya, untuk mengejar kepahaman kalian. Ya, silakan. Ya, silakan bekerja.
Ya, silakan. Bagaimana? Tentang proposal, kita mengajukan eh, bahasanya itu kita minta duit sama mereka perbankan, tapi pakai pengajuan, namanya proposal untuk perencanaan ide kita. Kita tuangkan di situ semua. Ya, mulai dari deskripsi produknya, kemudian apa biaya-biaya yang dibutuhkan berapa saja, strategi kalian apa saja untuk memasarkannya, ya, total keuntungan kalian dalam periode tertentu itu juga dijelaskan. Ya. Biar agak cepat, misalkan Febri menulis pendahuluannya, kemudian Eci isinya, Dewi boleh sketsanya, ya, sketsa produknya, Happy bisa menulis penutupannya, jadi semua mengerti. Cara buat sketsa menggambar aja. Belum paham? Jadi misalkan kamu mau memproduksi vas ini, ya kamu gambar aja vasnya ini. Kan hanya sketsa itu hanya coretan aja. Ya digambar vasnya ini contoh produk yang akan kita bawa. Atau kalian bawa nanti pada saat ini juga bisa, pada saat presentasi di depan, ya. Ya, ada pertanyaan Nisa? Nggak ada, sudah jelas. Silakan dikerjakan. Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Belum? Ya, ada yang ditanyakan? Waktunya sampai ya, bentar ya. Kenapa, Fris? Feriza, Oh ya, maaf, Feriza. sketsanya dibikin ya, Bu? Ya, salah satu buat sketsa. Misalkan kalian apa yang mau diangkat? Pas bunga. Pas bunga, gambar pas bunganya. Atau mungkin kalian sudah membawa contoh produknya, dan nanti ditampilkan. Ini yang akan kami ajukan. Boleh. Misalkan ini ya. Ini pinjam sebentar ya, Win. Nah, ini. Nanti yang akan kami ajukan adalah ini. Ya. Mana punya? Oleh jatuh. Oh iya. Ya, pendahuluan berisi latar belakang, kemudian rumusan masalah. Ini kalau untuk penelitian ya. Kalau untuk proposal kita bunyinya untuk pengajuan, bukan untuk penelitian ya. Tapi memang garis besarnya berisi latar belakang sama rumusan masalah proposal yang akan kamu ajukan. Tujuannya kamu membuat proposal itu tadi ya. Diceritakan produknya di situ. Sambil dilihat contoh yang sudah Ibu kirim di grup ya. Di buku nggak apa-apa. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Jadi langsung ditulisnya. Belum, Pak.
Ada yang ditanyakan? Yang wajib ada di pendahuluan itu tadi. Latar belakang. Jadi latar belakang kamu mau bikin ini. Misalkan produkmu apa? Produk yang akan diangkat apa? Oh, bikin kerajinan dari stick ya. Nah, itu apa kamu yang jadi apa yang memotivasi kamu untuk mengangkat itu? Yang membuat kamu berminat mengangkat itu? Apakah karena bentuknya yang menarik, pasarnya banyak yang pasti akan tertarik, sangat menguntungkan, atau mudah dibuat dan banyak yang apa namanya peminatnya? Latar belakang kan banyak ya, tergantung dari lingkungan kalian berada. Sama tujuannya. Bagaimana? Presentasi nanti maju ke depan, salah satu akan menyampaikan gambarannya atau judul proposalnya, covernya, kemudian alamatnya juga disebutkan, lalu yang satu lagi akan menyampaikan pendahuluan atau latar belakang, tujuan dia membuat proposal, kemudian yang kedua, mereka menyampaikan isinya, satu kelompok, maju ke depan. Ibu tutup ya, Silo. Pendahuluan ini pasti juga bermanfaat. Saya di tempat itu ada tujuan bersama. Boleh dimasukkan, boleh tidak. Akan lebih baik kalau dimasukkan ya. Contoh ibu tadi nggak boleh jadi contoh saklek ya. Jadi kalian harus bisa mencatatkan itu. Itu kan pendahuluan. Ini kan ada pendahuluan kalau di proposal saya. Jadi masukin nggak dibedain Apa? Pendahuluan dan latar belakang. maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan. Jadikan satu aja ya. Sudah siap Pak proposalnya? Naila? Saya sedang bagi-bagi. Sudah siap maju? Belum. Ya, itu. Boleh. Tapi sebenarnya tema kita kerajinan ya. Kerajinan. Mana?
Sudah naik? Menggabungkan. Naila sudah? Kalian sudah? Silakan yang sudah selesai boleh maju. Ayo, yang sudah selesai boleh maju. Ibu lihat ya. Ya, seperti ini juga bagus ya. Ini lebih terinci untuk isinya. Ya. Oh ya, boleh. Bagaimana Naila bisa maju? Sudah selesai? Sudah selesai? Belum? Sudah selesai? Belum? Sudah selesai? Sudah? Siap maju? Kok ketawa? Sudah selesai? Belum. Belum? Ya, sudah selesai? Ada kesulitan? Tidak ada. Ya. Sudah selesai? Di mana kesulitannya? Memikirkan kata-katanya. Memang menyusahkan. Enggak gampang ya.